Sebelum kita berdiskusi, Bapak ingin memberikan kepada kalian materi penting, tapi ini hanya materi global, materi secara umum mengenai sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini adalah generasi penerus setelah kalian mempelajari dinasti Umayyah. Sebelumnya di kelas 7 pernah belajar. Nah, ini meneruskan apa-apa saja yang telah dilakukan oleh pada masa dinasti Umayyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini perlu dijadikan sebuah refleksi kepada diri kita, karena ini benar-benar menjadi puncak era kejayaan Islam. Jadi jika pada masa Umayyah ini Islam itu lebih pada penyebaran wilayah, jadi kemana ke berbagai wilayah sehingga umat Islam semakin banyak. Tetapi kalau di masa dinasti Abbasiyah ini katanya tidak terlalu banyak untuk berekspansi atau menyebarkan ajaran agama Islam ke berbagai wilayah, tapi fokus ke wilayah Islam untuk apa? Membangun peradaban dan ilmu pengetahuan. Disinilah akhirnya Islam berada benar-benar pada puncaknya. Nah, jika zaman sekarang puncak ilmu pengetahuan mungkin ada di negara Amerika, ada di Inggris, ada di Cina. Dulu pada masa dinasti Abbasiyah, puncak ilmu pengetahuan ada di masa dinasti Abbasiyah, ada di Baghdad. Baghdad itu adalah sebuah kota di wilayah Irak. Ya. Nah, dinasti Abbasiyah ini ilmu pengetahuan apapun ada, berkembang dengan sangat pesat. Ada ilmu pengetahuan agama dan ada ilmu pengetahuan umum. Nah, kenapa ilmu pengetahuan pada masa itu begitu pesat? Karena ternyata raja-rajanya, kalau dulu rajanya disebut sebagai khalifah, khalifahnya itu gemar sekali dengan ilmu pengetahuan, sehingga dia benar-benar secara sangat masif memberikan keleluasan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya untuk menuntut ilmu. Salah satunya dengan mendirikan sebuah perpustakaan yang sangat mewah, yang sangat luas. Tapi perpustakaan itu juga dijadikan sebagai tempat riset, yaitu Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini adalah, bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia, adalah rumah kebijaksanaan, di mana para khalifah, khususnya Khalifah Harun ar-Rasyid dilanjutkan dengan anaknya namanya Khalifah Al-Ma'mun, ini mendirikan lembaga riset ini untuk biar umat Islam berada pada puncak kejayaan ilmu pengetahuan. Gara-gara ada lembaga itu, ada penerjemahan kitab-kitab asing. Jadi bahasa-bahasa asing dari misalnya dari India, dari Yunani, dari mana gitu ya, diterjemahkan kitab-kitab itu ke dalam bahasa Arab, sehingga orang-orang Islam, masyarakat Arab itu bisa mempelajarinya dengan baik. Ada penerjemahan, ada pusat-pusat riset. Jadi kayak universitas-universitas kayak kita saat ini. Jadi ada pusat riset. Terus ada tempat-tempat diskusi. Terus kalau menerjemahkan itu ada ilmuwan yang menerjemahkan itu nanti akan dikasih hadiah yang sangat besar sama khalifah, dikasih uang besar atau dikasih rumah mewah dan seterusnya. Gitu ya. Terus juga selain itu didirikan banyak toko-toko buku di berbagai wilayah gitu, dan tapi tempat toko bukunya itu santai. Toko buku tapi sekaligus sebagai tempat untuk ngopi-ngopi. Jadi kayak nongkrong-nongkrong, tapi nongkrong-nongkrong ilmiah, nongkrong santai tapi sambil diskusiin satu buku, kita debat, kita diskusi. Sana itu benar-benar hidup suasana ilmiahnya. Sehingga dari suasana ilmiah yang hidup itu menyebabkan bermunculan para ilmuwan-ilmuwan, baik ilmuwan agama maupun ilmuwan umum. Salah satu, kalau kalian ya semua ini senang dengan mempelajari sejarah Islam dan para ilmuwan sama ulama-ulamanya, pasti kalian akan tahu bahwa paling banyak itu munculnya di masa dinasti Abbasiyah. Kalau misalkan ilmu hadis contohnya, itu ada di masa dinasti Abbasiyah. Ilmu hadis yang terkenal siapa? Hadis yang kita pakai hari ini, yaitu ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Tirmidzi dan semacamnya. Itu muncul pada masa dinasti Abbasiyah. Kalian kelas 8 mempelajari aljabar udah atau belum? Sudah aljabar ya. Namanya aja udah Al-Jabar. Al-Jabar itu memang yang membuat teorinya adalah seorang muslim, namanya Al-Khwarizmi. Dia membuat sebuah buku Al-Jabar. Buku Al-Jabar ini dipelajari oleh seluruh umat muslim pada masa itu, dan juga bahkan ternyata orang-orang Eropa saat itu belum maju.
Saat itu banyak sarjana-sarjana atau orang-orang pintar Eropa pergi ke Baghdad, pergi ke negeri Muslim untuk mempelajari banyak ilmu pengetahuan. Jadi karena waktu itu saat itu ilmu pengetahuan adanya di tempat umat Islam, jadi dari berbagai wilayah negara pergi ke sana untuk menuntut ilmu. Nanti dia balik lagi ke negerinya untuk mengembangkan ilmu tersebut. Salah satunya adalah tentang ilmu aljabar. Terus ada juga ilmu kedokteran yang dikembangkan oleh Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina membuat sebuah kitab namanya Qaulun fit Tibb, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah kanon atau kitab tentang ilmu kedokteran. Itu malah dipakai sama orang-orang Eropa abad pertengahan, yang mana sama kita sendiri yang saat ini memang jarang dipelajari. Tapi sama orang-orang Eropa dipelajari dengan sungguh-sungguh, sampai pada puncaknya malah umat Islam lama-kelamaan turun gitu ya, ilmu pengetahuannya jadi semakin turun, malas dan seterusnya. Eropa malah tambah bangkit. Akhirnya muncullah ilmu-ilmu modern di Eropa. Jadi yang saat ini negara-negara maju di Eropa, di Amerika itu bisa maju, tentu itu ada sumbangsi dari sarjana-sarjana ilmuwan Muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Karena buku-buku mereka dipelajari dengan serius di universitas-universitas yang ada di Eropa saat ini. Nah, misi kita sebagai seorang generasi Muslim hari ini yaitu bagaimana kita bisa mengembalikan kejayaan pada masa itu, yaitu dengan cara mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan apa yang kalian senangi. Kalian suka dengan ilmu desain, mendesainlah dengan sangat baik. Kalian suka dengan olahragalah dengan baik sampai mencapai prestasi. Nah, itu materi sedikit dari Bapak untuk bisa memberikan gambaran kepada kita mengenai sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya kita akan berdiskusi.